Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotif. Kali ini gue diundang lagi sama Honda Indonesia atau PT Astra Honda ya, buat ngeliat salah satu produk super sport terbarunya, yaitu Honda CBR 250 RR. Total Control, Pride in Every Ride. Ya, slogannya kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat sekarang, ini tuh sebenarnya kayak gue ngedejavu ngelihat Honda ADV 150 ke 160 karena hampir nggak ada perbedaan fisiknya juga. CBR 250 yang lama sama CBR 250 RR yang sekarang ini. Perbedaannya itu kalau ngeliat fisiknya banget itu emang dia lebih ramping sih, kelihatan dari fairing sama di buntut belakangnya. Cuma kalau nggak ngeh banget ya pastinya kelihatannya masih kayak sama-sama aja. Terus orang Honda bilang yang paling berasa bedanya itu ada di bagian kompresi mesinnya. Mesinnya sama-sama 250 cc, 2 silinder juga, tapi perbedaannya itu ada di kompresinya sama di SP-nya. Jadi SP-nya itu, bukan SP, PS. Kebalik. Jadi PS-nya itu naik 1. Yang tadinya 41, sekarang 42. Jadi tenaganya dan ya akselerasinya itu dia semakin kencang gitu loh. Dia juga sebenarnya nambah, ada satu fitur MotoGP juga yang ditaruh di motorsport ini, yaitu dia tuh sekarang ada hazardnya guys. Hazardnya tuh tempelannya ada di sini. Jadi ini kalau dipencet terkesan apa ya? Terkesan kayak biasa aja, maksudnya di motor-motor lain itu kayak Matic yang lebih murah ya hazard gampang gitu. Tapi tiba-tiba sekarang ada di sini. Dan tadi juga sempat ada yang nanya kalau hazard ini tuh bisa ada nggak sih diimplementasikan di CBR yang lama? Tapi ternyata jawabannya adalah tidak ada. Bukan tidak ada, tidak bisa gitu. Jadi akan lebih ruwet, nggak segampang kayak plug and play buat naruhin si hazard kayak gitu. Nah, terus juga ini tipe tertingginya yang gue pegang, ini adalah yang SP ya. SP itu dan di bawahnya ada tulisan Quick Shifter. Quick Shifter ini dia tuh ada bisa up and down kayak gitu buat shifting giginya. Terus juga nih ke bagian belakang seperti ini bentukannya. Sorry kalau ada asap-asapan, memang style seperti ini gitu ya. Terus nah ini yang bagian buntutnya juga yang lebih lancip, dan lihat deh dari belakang tuh sama aja. Terus kalau misalkan kalau ini dipencet remnya, dia tuh bisa berubah kayak begini nih lampunya. Nah, jadi ada 2 tingkat kalau pencet-pencetin gitu. Terus kalau di sen ke kanan dia seperti ini di sebelah sininya, terus sen kiri, kemudian hazardnya ya seperti itu. Terima kasih yang bantuin. Nah, terus kayak gini, masih sama juga untuk yang ujung shocknya, ini berwarna biru, dikasihnya Showa juga masih sama pokoknya kayak yang dulunya. Dan ini yang tambahannya, tombol hazardnya di sebelah kiri. Terus ini kita matiin dulu, terus kalau dinyalain seperti ini, ya masih mirip juga kayak yang lama. Terus ini juga ada pencetan buat lampu dim bagian depannya, dan seperti ini. Dah ya. Mungkin kalau ada yang penasaran juga dengan duduknya kayak gimana, nanti coba gue. Ini kan lagi ngantri ya. Ternyata kalau launching motor tuh seperti ini ramenya. Karena barangnya gede dan nggak banyak, jadi rebutan semuanya. Gue juga baru tahu sih. Kalau handphone kan beda ya. Cuma barangnya ada banyak dan bisa dipegang masing-masing. Nah terus yang menurut gue juga ini tuh kalau diimplementasiin sama dunia smartphone, ini tuh ibaratkan iPhone 13 sama iPhone 14 guys. Jeroannya doang yang dibedain, fisiknya hampir mirip, tapi kalau dipakein casing yang lama itu nggak bisa. Jadi kayak ini teman-teman udah punya dekal atau stiker buat CBR 250 yang mirip kayak gini yang versi sebelumnya. Walaupun terlihatnya bentuknya kayak mirip yang CBR 2,5 baru ini, tapi kalau teman-teman implementasiin stikernya yang lama ke sini nggak bisa, udah beda lagi bentuknya. Nggak tahu ya kenapa. Pabrikan baik handphone ataupun motor, termasuk Honda gini, kenapa ya kayak cuma facelift itu terlalu irit-irit gitu. Ini bisa menjadi positif juga sih buat teman-teman yang pengguna CBR lama, CBR 250 yang lama, nggak usah kayak, aduh motor gue udah ketinggalan zaman nih, saatnya gue ganti. Nggak usah, bentuk yang baru masih sama gitu loh. Dan sepengetahuannya gue ya, kalau kayak cuma ngerubah kompresi mesinnya doang naik 1, dari yang tadi PS-nya 41 sekarang jadi 42, sepengetahuannya gue, kita tuh kalau mainin remap aja tuh bisa. Remap ya, nggak usah dikorek, nggak usah diapa-apain gitu loh. Dan oke,
Ini tambahan juga. Ntar dulu, gue nungguin yang lain selesai fotoin. Gue penasaran dengan tinggi gue yang 177 cm ini, kalau misalkan gue dudukin dan gue ratain, ini gue jinjit nggak ya? Ntar, masih nunggu-nunggu. Mau coba satu klip boleh? Boleh ya? 177 cm kalau naikin nggak jinjit sih. Masih napak banget kanan kiri. Posisinya gini dan masih mirip kayak yang sebelumnya. Oke. Paling segini aja dulu video kita kali ini. Ini kenanya video emang impresi aja. Belum ada test drive-nya, belum ada ya coba-cobain yang lain-lainnya. Baru ya gue dudukin aja, jadi ya belum bisa ngasih kesimpulan juga ke teman-teman ini baiknya teman-teman beli atau tidak. By the way, buat harganya sendiri, ini tuh dia yang paling tingginya. Oh iya, gue juga lupa bilang. Kalau ini teknologi lainnya adalah udah quick shift up and down. Jadi atas bawah bliper itu juga udah bisa di sini. Siapin aja 80 juta, itu masih ada kembalian. Nah, nanti lengkapnya harganya berapa, soalnya tipenya itu ada beberapa, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, kebalik. Mulai paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang ABS dan yang non-ABS. Nanti lengkapnya gue tulis aja di deskripsi di bawah. Oke? Udah sih guys, ya paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, sebelum berkendara, jangan lupa baca doa. Bye-bye. Cheers.